Pemirsa, Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang pajak dan belanja negara yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Selasa 1 Juli 2025. RUU yang salah satunya akan menambah batas atas utang Amerika Serikat sebesar 3,3 triliun dolar tersebut, memperpanjang usaha pemotongan pajak Trump yang dilakukan sejak tahun 2017 silam. Senat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU pajak dan belanja negara yang diusulkan Presiden Donald Trump dengan selisih suara sangat tipis. RUU yang salah satunya diisi akan menambah batas atas utang Amerika Serikat sebesar 3,3 triliun dolar tersebut akan disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut kini kembali ke DPR untuk persetujuan akhir, di mana sejumlah penolakan dari Partai Republik terhadap perubahan Senat dapat mempersulit pengesahannya. Adapun Trump ingin menandatangani RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia ingin memenuhi tenggat waktu tersebut. Pengesahan undang-undang baru ini akan memperpanjang usaha pemotongan pajak Trump sejak 2017, memberi keringanan pajak baru untuk pendapatan dari tip dan upah lembur, serta meningkatkan pengeluaran militer dan penegakan hukum imigrasi. Selain itu, pengeluaran untuk program kesehatan Medicaid dan bantuan pangan untuk warga Amerika berpenghasilan rendah akan dipangkas. Sementara itu, rancangan undang-undang tersebut telah mengungkap perpecahan Partai Republik atas utang negara saat ini sebesar 36,2 triliun dolar dan akan menaikkan pagu utang yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah federal sebesar 5 miliar dolar. Kongres pun harus menaikkan batas tersebut dalam beberapa bulan mendatang atau menghadapi risiko gagal bayar. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street bergerak variatif pada Selasa dengan indeks Nasdaq dan S&P 500 berakhir di zona merah terseret kejatuhan saham teknologi berkapitalisasi besar, sementara indeks Dow Jones menguat dalam sesi yang volatile ditandai dengan likuiditas musiman yang rendah. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,91% ke level 44.494. Indeks S&P 500 melemah 0,11% ke level 6.198 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 0,82% ke posisi 20.202. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa cenderung melemah pada perdagangan Selasa di tengah kekhawatiran pasar atas ketidakpastian kesepakatan perdagangan Amerika Serikat serta pembahasan rancangan undang-undang pajak yang berpotensi meningkatkan utang Amerika Serikat. Sebagian besar bursa regional terkoreksi, indeks DAX Jerman merosot 0,99% ke level 23.673, indeks CAC Prancis terkoreksi 0,04% ke level 7.662, sedangkan indeks FTSE 100 Inggris terpantau menguat 0,28% ke level 8.785. Pemirsa, inflasi zona euro naik ke level 2% secara year on year pada Juni 2025, meningkat dari level terendah dalam 8 bulan pada bulan Mei sebesar 1,9% dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Angka inflasi bulan Juni ini sejalan dengan target resmi Bank Sentral Eropa atau European Central Bank. Di antara negara-negara ekonomi utama, inflasi di Jerman menurun secara tak terduga, sementara Prancis dan Spanyol mengalami peningkatan moderat, sedangkan Italia terpantau tetap stabil. Inflasi jasa meningkat menjadi 3,3%, naik dari level terendah 3 tahun pada bulan Mei sebesar 3,2%, sementara penurunan harga energi melemah menjadi 2,7% dari sebelumnya di level 3,6%. Sebaliknya, inflasi mereda untuk barang-barang industri non-energi menjadi 0,5% dari sebelumnya 0,6%, dan untuk makanan, alkohol serta tembakau menurun ke level 3,1% dari sebelumnya sebesar 3,2%. Sementara itu, inflasi inti yang tidak termasuk energi dan makanan tidak berubah pada 2,3%, menandai level terendah sejak Januari 2022. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, perusahaan pelayaran PT Pancaran Samudra Transportasi Tbk atau calon MT dengan kode saham PSAT segera menggelar penawaran umum atau IPO dengan harga pelaksanaan yang dibanderol sebesar Rp900 per lembar saham. Ya, pemirsa, harga pelaksanaan IPO perseroan merupakan batas atas dari rentang harga book building di kisaran Rp850 sampai Rp900 per saham.
Sebagai catatan, Pancaran Samudra Transport akan melepas sebanyak-banyaknya 222,3 juta unit saham atau mewakili maksimal 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dalam IPO. Artinya Perseroan akan menerima dana segar sebanyak 200,11 miliar rupiah, di mana pada aksi korporasi ini Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Penawaran umum saham PSAT akan dilaksanakan pada 2-4 Juli 2025 dan ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2025. PT Mitra di Perkasa Tbk atau MAPI menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada hari Senin lalu. Ya, pemirsa, RUPST kali ini sepakat untuk membagikan dividen 166 miliar rupiah untuk periode tahun buku 2024. PT Mitra di Perkasa Tbk atau MAPI menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Senin. RUPST kali ini sepakat untuk membagikan dividen 166 miliar rupiah untuk periode tahun buku 2024. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen 166 miliar rupiah atau Rp10 per saham. Dengan begitu jumlah dividen pay to ratio perusahaan mencapai 7,7% dari laba bersih tahun buku 2024. MAPI membukukan laba bersih mencapai 1,76 triliun rupiah di tahun 2024. Perolehan laba tersebut turun 6,65% bila dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,89 triliun rupiah. Sementara pendapatan bersih MAPI di tahun 2024 tercatat 37,83 triliun rupiah, naik 13,55% dari periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 33,31 triliun rupiah. Total pendapatan bersih yang dikurangi beban pokok penjualan dan beban langsung menghasilkan laba kotor sebesar 16,14 triliun rupiah, naik dari sebelumnya 15,09 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Adi Komuter Properti Tbk telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman kepada induk usahanya PT Adi Karya sebesar 74 miliar rupiah. Ya, pinjaman tersebut merupakan bagian dari dana jangka pendek yang diperoleh di awal tahun ini. PT Adi Komuter Properti Tbk telah membayarkan pinjaman sebesar 74,59 miliar rupiah kepada PT Adi Karya Tbk. Pembayaran ini merupakan bagian dari pinjaman dana jangka pendek sebesar 82 miliar rupiah yang dicairkan pada 31 Januari 2025. Adikarya yang merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 90% memberikan pinjaman dengan suku bunga 9,02% hingga tanggal jatuh tempo 30 Juni 2028. Dalam perjanjiannya, ADCP memberikan jaminan berupa aset tanah yang clean and clear. Tanah tersebut berlokasi di Cikunir Halalia, Cikunir 2, Anggrek Kadumangu, Sentul Prikes, dan Anggana. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung modal kerja perusahaan. Menurut manajemen ADCP, likuiditas masih menjadi tantangan utama akibat kondisi makroekonomi, penjualan, dan produksi. Untuk mengatasinya, perusahaan melakukan langkah strategis seperti mengoptimalkan pemasukan kas, efisiensi operasional, dan percepatan penagihan piutang. Langkah ini disebut sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten penyedia layanan Managed Services dan Solusi Cloud di Indonesia PT Data Sinergi Tamajaya Tbk atau Elite atau Elitery ini berencana untuk menggelar ekspansi hingga pasar Asia Pasifik. Ya, sebagai langkah awal, Elitery telah melebarkan sayapnya di Malaysia pada tahun 2024. Di negeri jiran itu, Elite telah mendirikan anak usaha yang bernama Elitery Global Technology Sendirian Berhad, dan Malaysia dipilih karena memiliki potensi pertumbuhan teknologi yang signifikan dan khususnya dalam kerangka inisiatif Malaysia Digital Economy Blueprint My Digital. Selain itu, end user spending untuk sektor enterprise Malaysia untuk security software dan security services diperkirakan mencapai lebih dari 3 miliar dolar Amerika. Adapun jumlah tersebut termasuk di dalamnya infrastructure protection yang mencapai 1,45 miliar dolar Amerika, cloud security sebesar 783 juta dolar, dan managed security services senilai 764 juta dolar Amerika. Ya, hingga akhir tahun anak usaha di Malaysia itu bisa berkontribusi terhadap total pendapatan Elite sebesar 55 dan juga diharapkan seiring berjalannya waktu kontribusinya bisa meningkat seiring dengan ekspansi ke proyek-proyek dengan margin tinggi.
khususnya ke pelanggan korporasi atau business to business. Elite menargetkan ada pertumbuhan laba sebesar 30% pada 2025. Ya, tetap bersama kami, kami akan segera kembali.